105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai Sobat Fox, ketemu lagi sama Nindya Ristika setiap hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9 malam di Obrolan Sanga-Sanga. Dan ini adalah episode kedua mungkin Sobat Fox ya, Obrolan Sanga-Sanga dengan episode spesial. Karena hari ini merupakan kolaborasi dari Fox Radio Jogja, Nutrifood, dan juga Kimaya Hotel Sudirman, juga sekaligus Modena. Sobat Fox, ngebahas apa sih? Ngebahas hal yang sekarang penting banget, karena banyak dari kita semua mungkin mengkonsumsi makanan dan juga minuman kemasan yang banyak sekali beredar di pasaran. Tetapi kita gak pernah tahu Sobat Fox ya kan, gimana kandungan gizinya, apa komponen atau ingredients yang ada di dalamnya. So, hari ini kita akan membahas satu topik yang penting banget terkait dengan gaya hidup kita juga, tapi sering banget kita skip oleh kebanyakan orang, yaitu bagaimana cara membaca kandungan nutrisi pada produk makanan dan juga minuman. Nah, buat Sobat Fox yang penasaran, di sini ini nggak sendirian, karena sudah ada dua narasumber yang datang di studionya Fox Radio Jogja yang bagus banget ya. Yang pertama ada Mas Sandy as Marketing Associate dari Nutrifood. Halo Mbak. Oke, ada juga Mbak Hilda as nutritionist. Betul. Yang sudah hadir di malam hari ini Sobat Fox. Nah, sebelum kita balik ke sebelum kita ke topik Sobat Fox ya, jangan lupa juga Sobat Fox kita akan membahas satu hal yang penting. Tadi udah Anin note ya, ini bergantung kepada gaya hidup kita selama ini kalau kita sering makan atau minuman kemasan. Nah, tapi mungkin banyak dari Sobat Fox ataupun bahkan Anin juga ya yang kurang mengetahui pentingnya membaca label nutrisi gitu. Sebenarnya sepenting apa sih gitu? Kita tanya ke Mas Sandy dulu kali ya. Okay. Menurut Mas Sandy nih, sepenting apa kita harus memperhatikan label nutrisi pada kemasan gitu? Oke, ya Mbak Anin juga Sobat Fox sekalian, mungkin saya mulai dari perkenalan sedikit ya soal Nutrifood, barangkali ada yang belum mengetahui gitu ya. Jadi Nutrifood itu kita sudah berdiri dari tahun 1979 sebetulnya. Nah, berarti sudah 45 tahun kami sebagai produsen makanan dan minuman kemasan sebetulnya. Yang kita juga fokus untuk makanan minuman yang sehat gitu. Jadi brand-brandnya macam-macam ya, dari Tropicana Slim, Hilo, Nutrisari, Wedang, dan juga Lokalate. Nah, jadi dari situ 45 tahun kita mengelola brand-brand itu, tentunya juga kita fokus ya untuk bisa memberikan tadi itu nutrisi yang sesuai kebutuhan konsumen gitu. Nah, landasannya apa? Landasannya sebenarnya kita kan punya misi untuk inspiring a nutritious life. Nah, nutritious life itu yang seperti apa? Nah, ada tuh anjurannya dari Kementerian Kesehatan sebetulnya, bahwa sesimpel kita membatasi asupan harian kita terkait dengan gula, garam, dan juga lemak. Nah, konsepnya dari sana sebetulnya, Sobat Fox dan juga Bunda di rumah sekalian ya. Jadi sebelum masuk ke label gizi, sebetulnya kita punya konsep yang namanya pembatasan gula, garam, lemak dalam harian gitu Mbak. Berarti 3 hal yang harus banget diperhatikan adalah gula, garam, dan juga lemak. Iya, itu makronutriennya. Tetapi nanti juga mungkin juga bisa dijelaskan Mbak Hilda juga terkait dengan nutrisi-nutrisi lain seperti vitamin, mineral yang juga harus dicukupi gitu. Tapi yang harus kita perhatikan betul-betul adalah 3 hal itu, karena gula aja kaitannya itu nanti dengan sindrom metabolik gitu, penyakit yang memang jadi pemicu penyakit-penyakit yang berat lainnya gitu. Kalau kelebihan konsumsi gula misalnya. Karena ada satu yang bilang katanya diabetes juga memicu penyakit komplikasi lainnya. Ya, betul. Itu berawal dari gula yang berlebih Sobat Fox ya. Terus tadi yang harus diperhatikan juga garam, natrium ya kan. Itu serem banget tuh sekarang makanan banyak banget, berapa ribu miligram itu ya kan. Terus juga tadi lemaknya. Yang terakhir gitu. Nah, kalau di Nutrifood sendiri berarti kan banyak sekali brandnya. Tadi ada Lokalate, terus juga ada Hilo, ada Tropicana Slim dan lain sebagainya. Itu berarti memang semuanya sudah diperhitungkan untuk meminimalisir
apa tadi istilahnya? Gula garam lemak. Iya, gula garam lemak. Iya betul. Karena kita komit untuk tadi inspiring a nutritious life. Sebetulnya di luar ini kita juga melakukan edukasi juga ke konsumen gitu. Ini masuk ke pentingnya kenapa sih kok konsumen itu harus diedukasi ya, kok produsen makanan dan minuman tuh harus repot-repot gitu mengedukasi konsumen, karena ya kita sudah susah payah riset, kemudian juga sudah memformulasikan makanan dan minuman kita itu rendah gula garam lemak. Nah, tapi biasanya konsumen yang belum bisa atau mungkin mereka belum terbiasa gitu membaca tabel informasi nilai gizi, padahal itu yang akan menunjukkan keunggulan produk. Gitu. Nah ini mungkin ada satu pertanyaan untuk Sobat Fox, dari Sobat Fox juga ya, sama seperti aku gitu. Kalau misalkan dari makanan kemasan sendiri angka kecukupan gizinya kita sudah dapat gitu, perlu nggak sih kita harus makan makanan pokok juga? Kita kan makan nasi juga gitu, makan ini segala macam gitu. Sebenarnya batasan kita untuk makan kemasan atau makanan-makanan minuman kemasan itu seberapa sih gitu loh? Iya, itu tadi kembali ke konsep pembatasan gula garam lemak sebetulnya Mbak. Nah jadi memang kita berangkat dari sana dulu. Itu berarti kan tidak hanya makanan dan minuman dalam kemasan, tetapi juga makanan dan minuman yang kita buat sendiri sebetulnya di rumah. Mungkin Sobat Fox dan Bunda di rumah juga sering ya masak gitu ya. Nah itu harus diperhatikan juga tuh gulanya, garam dan juga lemaknya. Gula itu 50 gram harian. 50 itu gram maksimal. Jadi setara 4 sendok makan. 50 gram atau 4 sendok makan Sobat Fox. Kalau ngopi sehari 2 sendok makan 1 gelas ya. Udah gitu. Kalau misalnya masih ada karbo lainnya, masih nyemil juga itu berlebih. Itu kalau gula. Kalau garam? Kalau garam itu nanti dia 5 gram. Jadi 5 gram itu sedikit tapi kurang lebih 1 sendok teh lah ya. Oke. Terus untuk lemaknya? Kalau untuk lemak itu sekitar 67 gram, itu setara dengan 5 sendok makan. Yang dimaksud lemak di sini kan kita mengenal lemak itu ada yang dari daging, mungkin sumber dari daging, ada yang dari minyak. Yang dihitung ini adalah termasuk yang dihasilkan dari lemak nabati, hewani yang kita konsumsi atau dari minyak goreng aja nih 5 jadi sendok. Dari semua minyak ya sebetulnya, karena kan itu sebetulnya kembali lagi ke kita membuat makanan gitu ya. Mungkin dengan cara di deep fried itu kan sudah berlebih pasti minyaknya gitu ya. Nah kemudian juga ada untuk satuan gramasinya itu ya untuk membaca label informasi nilai gizi gitu. Itu dikira-kira sendiri aja Sobat Fox ya. Tadi kalau 5 sendok makan minyak ya berapa gram, mungkin terus juga gulanya 50 gram sekitar 4 sendok ya. Jangan sampai melebihi itu. Nah, nanti kita akan bahas lagi Sobat Fox yang jelas, karena ini kita sudah hadirkan ahlinya ya yang akan ngomong lebih detail juga bersama juga Mas Sandy yang tadi kita udah dikasih insight baru nih. Ternyata kalau gula maksimal cuma 50 gram aja. Jangan 1 kilo Sobat Fox abisin ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan sangat-sangat ya. Masih barengan sama Nindya Ristika di obrolan sangat-sangat, dan juga ada Kak Ilda dan juga Kak Sandy Sobat Fox dari Nutrifood. Dan tadi kita membahas tentang bagaimana pentingnya untuk melihat kandungan nutrisi ya pada satu kemasan makanan ataupun minuman, karena memang ini bukan berarti buat cantik-cantikan aja di kemasan Sobat Fox, tapi harus diperhatikan juga buat Sobat Fox semuanya supaya bisa lebih aware lagi memilih makan dan minuman yang sehat untuk keluarga. Ini apalagi bunda-bunda nih ya, penting banget. Biasanya yang suka ke supermarket kan bunda-bunda nih, bapak kan cuma dorong troli aja, nggak mau tahu apa-apa ya kan, makanya cuma disuruh aja bapak ambilin sabun cuci piring gitu. Sekarang aku mau nanya ke Kak Ilda gitu. Sebenarnya kalau dari belakang kemasan ini kan banyak banget komponennya. Ini sudah ada beberapa contoh Sobat Fox ya. Ada informasi nilai gizi, ada komposisi, dan banyak sekali informasinya gitu. Nah yang pertama kali harus kita lihat dan harus kita perhatikan tuh yang mana gitu?
Ya, yang pertama kali perlu Sobat Fox dan juga bunda-bunda lihat ini adalah dari takaran sajinya dulu. Takaran saji dari satu kemasan kayak gitu. Karena ada beberapa kemasan yang dia tuh juga, kalau di sini takaran sajinya adalah 4 sajian. Berarti satu produk ini itu dikonsumsinya disaranin 4 kali kayak gitu, atau mungkin dibagi jadi untuk 4 orang lah gitu makannya. Jadi nggak cuma seorang kayak gitu. Oke, berarti 4 orang ya. Yang satunya satu butir tadi makan sendiri-sendiri. Yang satu orangnya satu sampai habis gitu, nggak gitu juga Sobat Fox. Gitu. Pokoknya dikira-kira aja untuk 4 kali sajian. Iya, kalau di sini udah disertain kok Kak. Ada 25 gram gitu. Jadi satu sajiannya 25 gram kayak gitu. Jadi makanya itu penting banget untuk lihat nilai gizi, informasi label gizinya kayak gitu. Jadi berapa banyak sih yang dikonsumsi itu kan ada sebenarnya informasinya. Selain tadi yang udah dijelaskan Kak Sandy gitu kan, sebenarnya kan di informasi nilai gizi ada banyak banget, selain ada garam, gula dan juga lemak. Nah, ini perlu kita perhatikan juga nggak sih? Atau yang paling penting banget cuman garam, gula, lemak gitu? Kalau misalnya garam, gula, lemak itu pasti perlu diperhatiin, karena kan kalau sekarang banyak banget ya penyakit-penyakit yang karena disebabin gula, garam, lemak berlebih kayak gitu. Nah, selain itu komposisi lainnya kayak protein, lalu juga ada lemak totalnya, ada karbohidrat, itu juga perlu diperhatiin Kak, karena ini nanti tapi dibalikin ke preferensi orang itu kayak gitu. Jadi kan setiap orang pasti punya kebutuhannya masing-masing kayak gitu. Mungkin kalau misalnya orang yang mau naikin massa otot, dia akan fokus ke proteinnya kayak gitu. Atau mungkin kalau orang yang lagi butuh serat, dia akan fokus ke seratnya. Di sini kan ada juga serat pangannya kayak gitu. Jadi balik lagi seseorang itu butuh apa kayak gitu. Jadi dengan baca label dia tahu nih dari makanan yang dia makan itu memenuhi kebutuhannya berapa kayak gitu. Berarti balik lagi ke kebutuhan kita sendiri gitu. Betul. Ya. Ada ini nggak sih takaran tersendiri gitu? Misalkan kita kan manusia tentunya punya kondisi tubuh yang berbeda-beda. Betul banget. Ibu hamil misalnya, ibu menyusui, terus anak kecil, balita, orang dewasa, lansia dan lain sebagainya gitu. Nah, cara kita untuk melihat satu produk dan menyesuaikan untuk kebutuhan kita sendiri itu gimana, Mbak? Jadi kalau misalnya kita sendiri itu di Indonesia ada yang namanya AKG atau angka kecukupan gizi. Nah, tadi setiap dari fase seseorang itu, apakah dia anak-anak, wanita hamil, ibu menyusui, itu di AKG udah ada kebutuhannya, kira-kira estimasinya itu berapa. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pengen lihat nih kebutuhan gizinya itu berapa sih saya gitu, nanti di AKG itu udah ada spesifik per usia kayak gitu, dan per jenis kelamin juga ada kayak gitu. Berarti harus diperhatikan lagi Sobat Fox ya. Kalau misalkan di informasinya di satu kemasan itu kayak misalkan tadi yang di kemasan makanannya kurang lengkap, bisa searching dulu kebutuhannya manusia dewasa ya kan, lansia atau mungkin anak kecil seperti apa, seberapa banyak gitu. Nah ini kan biasanya ada satu produk, misalnya produk dari Nutrifood, ada istilah bebas gula, bebas lemak, dan bebas rendah gula, bebas lemak, dan itulah pokoknya istilah-istilah yang biasanya buat buat keterangan si produknya gitu. Itu sebenarnya benar-benar tidak ada gulanya, terus menggunakan gula pengganti atau gimana sih? Mungkin ada orang yang bingung gitu loh, kayak Anin juga biasanya susu low fat tuh maksudnya masih ada lemaknya apa enggak, apa bener-bener nggak ada lemaknya kayak gitu loh Mas. Nah kalau soal sebutan itu memang kembali merujuk ke informasi nilai gizi yang kita sudah state di label pangannya. Jadi memang ini sebetulnya nggak bisa sembarangan juga ya Kak ya, karena ini diawasi BPOM juga, itu juga ada undang-undangnya juga. Jadi memang yang kita sampaikan di sana memang betul kita sudah formulasikan sedemikian rupa gitu. Dan klaim-klaim tadi itu juga ada aturannya juga Kak sebetulnya. Jadi tidak bisa sembarangan kita ngeklaim misalnya yang paling sensitif kan bebas laktosa gitu. Nah, laktosa itu kan salah satu alergen ya yang memang kalau mungkin mereka yang intoleran laktosa, wah itu bisa sampai mohon maaf bisa sampai bolak-balik ke WC gitu ya kan. Nggak akan kasihan. Jadi memang harus betul-betul di research dan juga dipertanggungjawabkan juga gitu klaim-klaim seperti itu. Dan contohnya tadi ya misalnya
cari susu yang rendah lemak, low sugar, yang gitu. low fat. Kan kembali lagi betul tadi kata Kak Ilda, kembali ke kebutuhan. Nah, jadi kalau semisal Kak Anin butuh, saya butuh yang no fat sama sekali, berarti itu kita akan rekomendasikan skim milk namanya. Jadi memang yang itu nol lemaknya. Ya rasanya pasti akan berbeda dengan susu yang full cream. Iya, pernah nyoba encer banget ya? Iya, betul. Iya. Nggak creamy gitu. Iya, betul. Bukan susu ya. Nah, karena memang lemaknya yang kita keluarkan dari susu itu. Nah, itu menyesuaikan kebutuhan dan memang ini juga penting juga diketahui konsumen juga sih Kak. Karena kan banyak juga yang di luar sana overclaim gitu-gitu ya tanpa menyebutkan apapun, tapi konsumen harus lebih bijak gitu memilih produknya. Oke, karena kan ini mungkin Sobat Fox bisa lihat berarti ini udah sesuai dari BPOM ya. Jadi sudah terdaftar memang less fat dan juga less sugar Sobat Fox ya. Nggak overclaim karena kan banyak ada beberapa produk ya di luar sana. Apalagi kemarin itu kalau yang sempat viral di tahun ini adalah susu bayi ya, yang tinggi gula dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin ada satu pertanyaan bagi masyarakat, kalau misalkan di dalam satu susu bayi misal tinggi gula gitu, itu benar-benar harus kita hindari, nggak boleh mengkonsumsi sama sekali karena udah ada warning seperti itu, apa boleh-boleh aja gitu sebenarnya? Oke, aku mungkin izin jawab ya Kak. Iya. Jadi kalau bayi ini bayi terutama di bawah 6 bulan itu emang nggak direkomendasikan untuk susu apapun selain dari ibunya. Jadi fokus MPASI aja, maksudnya ASI eksklusif kayak gitu. Nanti setelah 6 bulan itu pun biasanya susunya itu beberapa susu ini juga dituliskan di sini misalnya dia tidak cocok untuk tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Jadi bayi di atas 12 bulan baru boleh konsumsi ini kayak gitu. Jadi itu salah satu yang penting juga nih untuk dibaca. Sebenarnya ini tuh cocok untuk bayi usia berapa atau mungkin tidak cocok untuk kalangan apa kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya susu boleh atau enggak itu baik lagi. Biasanya kalau susu itu direkomendasikan oleh dokter kayak gitu karena ada kondisi-kondisi khusus yang memang mungkin nggak bisa untuk dapat ASI dari ibunya kayak gitu. Meskipun mungkin ada beberapa merek yang punya dilabeli oleh masyarakat ya sekarang ini tinggi gula nih, ini tinggi gula, ini tinggi lemak dan lain sebagainya, tapi tergantung lagi siapa yang meminum itu. Yes, betul banget. Nanti kita bakal balik lagi Sobat Fox ya, kayaknya seru banget ngomongin soal gizi, apalagi buat Anin juga yang belum paham banget. Pokoknya kalau ada jajan ya embat aja gitu. Makan aja gitu. Gak usah dipikirin belakangnya, tapi udah harus mulai aware sekarang, harus diperhatikan bagaimana informasi nilai gizinya dan juga komposisinya, dan masih banyak lagi Sobat Fox. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ya. Jadi buat Sobat Fox atau bunda-bunda di luar sana yang masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sangat-sangat. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, masih di obrolan sangat-sangat Sobat Fox, dan masih membahas tentang bagaimana cara membaca informasi nilai gizi pada satu kemasan. Nah, kalau tadi udah dijelaskan sama Kak Ilda ya, cara membacanya harus diperhatikan juga seperti yang Mas Sandy bilang, lemaknya harus dilihat, kemudian gula, garam, dan kandungan lainnya, misal kandungan serat pangan, terus ada protein dan lain sebagainya. Nah, tapi nih Kak Ilda di komposisinya itu kan ada beberapa bahan yang dicetak tebal. Nah, itu sebenarnya apa sih, apa yang membedakan dengan bahan-bahan lain? Terus bagaimana cara kita memperhatikan atau membaca komposisi atau ingredients? Oke, ya. Jadi selain tadi ada informasi nilai gizi juga, di dalam produk itu pasti ada tulisan komposisi. Dan komposisi yang paling pertama ditulis itu berarti komponen utama dari produk itu. Kayak gitu. Dan ada juga yang dicetak tebal. Nah, beberapa produk ada yang menuliskan cetak tebal itu sebagai bahan alergen. Jadi bahan yang menyebabkan alergi. Misalnya kalau di sini ada kacang tanah, atau mungkin beberapa produk ada laktosa kayak gitu, yang mungkin ada kemungkinan
bikin alergi. Tapi ada juga beberapa produk yang dicetak tebal itu biar lebih mudah kita untuk membandingkan dengan produk lain kayak gitu. Misalnya dengan komponen ini dibandingkan sama produk lain itu berapa banyak kayak gitu. Oke, nah balik lagi kita ke yang masalah susu formula dan juga susu yang kemasan buat anak-anak ya. Itu yang viralnya dari situ Sobat Fox, tapi sebenarnya dari situ terus banyak sekali masyarakat yang mulai aware nih sama makanan minuman kemasan gitu. Ada satu kandungan nih mungkin tertera maltodextrin, sukrosa, laktosa dan lain sebagainya gitu. Ada yang bilang bahwa itu gula atau pemanis buatan. Nah sebenarnya menggunakan bahan tersebut pada satu produk kemasan itu wajar, diperbolehkan atau gimana Mbak? Oke, kalau dari pendapatku sih lebih tepatnya kayak dari yang aku tahu komposisi yang ada di produk ini pasti kan sudah lulus dari BPOM kayak gitu. Jadi ada regulasinya yang mungkin ini cuma boleh segini, ini cuma boleh segini komposisinya. Jadi selama dia dikonsumsi sesuai dengan takaran sajinya, sesuai dengan rekomendasinya itu aman kayak gitu. Kalau misalnya nih di sini tulisannya 4 takaran saji, tapi kita makannya mungkin langsung satu besar itu, satu dus. Nah, ya itu tetap aja itu baru nyebabin masalah kayak gitu. Oke, berarti balik lagi ternyata kalau misalkan ada ada bahan tersebut yang tercantum di dalam komposisi itu sudah sesuai dengan BPOM dan sudah disetujui, berarti intinya adalah aman. Tergantung kitanya bagaimana cara membatasi aja supaya konsumsinya tidak berlebih. Betul. Oke, nah ini Sobat Fox kalau misalkan Sobat Fox cari sesuatu yang sehat itu harus diperhatikan lagi ya. Apalagi kalau misalkan tadi yang sebelumnya nih kita terdoktrin ya nggak boleh pokoknya ada maltodextrin, nggak boleh yang ada sukrosa. Ternyata boleh-boleh aja asal takarannya tadi sesuai gitu. Tapi biasanya ada persentasenya nggak sih Mbak yang tertera gitu maltodextrin berapa persen, ini berapa persen gitu yang diperbolehkan gitu? Kalau tertera teman-teman bisa cari langsung untuk regulasinya di BPOM biasanya ada. Jadi kayak teman-teman cari mungkin maltodextrin wajarnya itu berapa yang ada di satu produk kayak gitu. Karena kalau misalnya semuanya dimasukin ke sini makin penuh lagi nih. Makin teman-teman makin ragu untuk membaca. Oh ya mungkin ada tambahan sedikit kan. Nah, teman-teman sekarang ini sudah sangat dipermudah. Kalau misalnya teman-teman nggak punya teman-teman Sobat Fox nggak punya waktu untuk lihat informasi nilai gizi yang sepanjang ini, bisa dengan screening di awal. Ini ada pilihan lebih sehat atau mungkin di depan ini juga biasanya ada label yang tertera gula, garam, lemak sama nilai energi atau kalorinya kayak gitu. Oke, dan ini yang jadi contoh adalah produk dari Nutrifood. Iya. Sudah ada, nanti kita zoom Sobat Fox ya, ada checklistnya. Checklist pilihan lebih sehat kayak gitu. Berarti ini dikeluarkan langsung dari BPOM? Iya. Atau? Iya, jadi memang kita sebagai produsen makanan dan minuman sekarang didorong sebetulnya untuk juga fokus ke gula, garam, lemak itu tadi juga gitu. Jadi lebih memperhatikan nutrisi yang terkandung di kemasan gitu. Karena ya konsumen tadi sudah lebih pintar ya. Kita bersyukur untuk itu. Ya, kita sangat bersyukur. Karena artinya kita juga terpicu nih sebagai produsen makanan dan minuman tuh untuk selalu menghadirkan produk-produk yang berkualitas dan menjawab kebutuhan konsumen juga gitu. Jadi sebenarnya win-win nih. Harapannya dengan sistem seperti itu, screening di awal, nanti semakin banyak produk yang juga mengikuti untuk menjadi produk yang pilihan yang lebih sehat. Oke, ini produk dari Nutrifood yang sudah memiliki checklist, antara lain ada high low. Kemudian cukup banyak sih Mbak. Cukup banyak ya. Kita udah mulai banyak sekarang produknya. Oke. Banyak sekali. Berarti itu memang harusnya diwajibkan gitu ya untuk semua produk kemasan. Karena kan konsumen tadi kembali lagi, konsumen sudah semakin aware dan tadi ya bunda-bunda atau Sobat Fox di rumah juga mungkin dengan edukasi seperti ini, wah aku juga harus baca nih gitu kan. Benar. Nggak sampai 5 menit kok sebetulnya. Dengan checklist itu baru nanti dibandingkan di komposisinya nggak sampai 5 menit juga. Itu untuk membandingkan juga dengan produk lain. Kalau misalkan ada yang lebih sehat, kenapa enggak Sobat Fox gitu ya. Jangan asal si anaknya suka atau keluarga suka ya, tapi kan kalau kita lihat nilai gizinya atau mungkin yang tertera ternyata bahannya berlebihan dan lain sebagainya, itu efeknya juga nggak baik untuk tubuh. Nah, oke, kalau sekarang sendiri ya di beberapa supermarket itu sudah menerapkan yang namanya, tadi kita sudah bahas di off air ya, ada yang namanya level
gula ya pada kemasan minuman. Ini baru minuman Sobat Fox. Nah, menurut Mas Hendy sendiri ini perlu nggak sih diterapkan di produk kemasan atau mungkin di supermarket juga lainnya? Atau sebenarnya gimana nih? Ini yang ranahnya kayak gini tuh untuk supermarket atau si yang punya produk gitu loh, yang harusnya bisa ngasih level itu gitu? Ya, jadi kita edukasi konsumen itu sebetulnya nggak bisa sendirian, Mbak. Ya, mungkin ya nutrisionis seperti Mbak Ilda, terus juga pemerintah, terus juga banyak sekali ya, maksudnya elemen yang ikut dalam apa ya istilahnya konsumen itu bisa menerima produk tuh banyak sekali gitu. Di toko pun juga salah satunya adalah tempat di mana konsumen itu juga bisa memilih dan memilah produk. Nah, jadi kita sangat mendukung itu gitu. Apalagi Nutrifood juga sudah berkomitmen untuk ada di jalur itu gitu. Meskipun juga ya di luar sana ya mungkin ada yang omsetnya lebih gede misalnya ya karena dia mungkin kurang fokus di situ atau belum fokus di sana. Tetapi sekarang kita coba lihat makin banyak pilihan produk yang dia mengeluarkan varian less sugar. Kemudian bahkan yang tawar juga ya mungkin ya teh-teh ya sudah mulai sekarang. Soda bahkan juga ada. Yes, betul. Ada yang zero apa gitu ya kan banyak sekali. Nah, ini yang kemudian kita tangkap sebagai berarti kita udah ada di jalan yang benar ya dengan komit bahwa produk-produk kita memang nutrisinya itu sesuai dengan batasan harian dan juga nutrisi yang dibutuhkan oleh konsumen. Ini juga untuk pemerintah juga supaya lebih aware lagi Sobat Fox ya untuk menangani hal-hal kayak gini yang setiap hari kita konsumsi produk-produk dari kemasan, kita tidak dapat memungkiri kan ya, kita nggak bisa lepas dari ini. Tapi yang jelas satu, disesuaikan dengan angka kebutuhan gizi dan masing-masing orang itu punya yang berbeda-beda. Kalau produknya Nutrifood udah jelas ini sehat sesuai dengan BPOM dan juga tadi yang high low ada checklistnya. Jadi udah sesuai dengan angka kebutuhan gizi, udah sehat banget, rendah gula, rendah lemak dan juga rendah garam. Nah, ini buat bunda-bunda juga nih, kalau misalkan masih perlu tips nanti akan kita kasih lagi. Tapi yang jelas nanti bakalan ada iklan, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan sangat-sangat. Masih di obrolan sangat-sangat Sobat Fox, sekarang ada di segmen terakhir nih. Jadi untuk Sobat Fox yang tadi udah dikasih beberapa tips dan cara-cara bagaimana menentukan satu produk tuh aman untuk dikonsumsi, tidak berlebihan dari komposisinya, yang jelas yang berkualitas dan juga menyehatkan tubuh Sobat Fox ya, bagaimana aja. Dan sebenarnya ini kan nggak cuma untuk ibu-ibu aja ya, tapi buat misalnya yang jomblo itu harus ngeliatin dong, masa harus punya istri dulu baru perhatikan gitu loh. Jadi sebenarnya ini bukan untuk bunda-bunda aja, tapi bunda-bunda juga harus mulai aware ya buat yang lainnya juga. Nah, ada satu tips terakhir mungkin atau hal yang pengen disampaikan Mas Hendy untuk bunda-bunda atau Sobat Fox di luar sana. Oke, untuk Sobat Fox dan juga bunda-bunda ya. Nah, saya termasuk orang yang percaya kalau mengedukasi satu perempuan ya, atau mungkin bunda di keluarga itu artinya juga mengedukasi satu keluarga. Nah, jadi titip untuk juga mengedukasi, melanjutkan edukasi gitu ya.
tentang bagaimana kita lebih mindful sebetulnya, memilih apa yang masuk ke tubuh kita, gitu. Karena dari mindful itu kita jadi aware kan, nggak langsung masukin ke keranjang gitu ya. Wah ini double promo nih gitu ya, langsung diklaim gitu. Atau bahkan juga bisa belajar mulai menyiapkan bekal atau mungkin masakan yang lebih seimbang tadi ya, secara nutrisinya seimbang untuk keluarga gitu. Jadi apapun itu mau kita buat sendiri atau mungkin kita karena keterbatasan waktu dan kesempatan, kita pakai makanan dan minuman dalam kemasan, semuanya baik, yang penting juga seimbang dan mencukupi kebutuhan harian kita gitu. Karena setelah adanya sosmed juga kadang kita tuh udah kedoktrin gitu. Pokoknya bunda, kalau gulanya segini nggak boleh gitu. Kalau ada sukrosa, maltodextrin, ini garamnya segini tuh nggak boleh. Tapi ternyata memang ini semua dibuat sudah berbentuk kemasan, ada BPOM-nya, ada halal dan lain sebagainya. Emang sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Oke, kalau untuk dari Mbak Ilda nih, mungkin ada nggak sih? Tadi kan kita sudah merekomendasikan Sobat Fox bagaimana cara mencari produk-produk gitu yang aman dan juga sehat untuk kita. Ada yang perlu dihindari nggak? Kalau dihindari mungkin nggak ada ya Kak, dari segi gizi ya gitu. Karena setiap produk atau setiap bahan pasti dia punya nilai gizinya tertentu yang bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi dari seseorang kayak gitu. Paling mungkin yang perlu untuk dihindari itu cari makanan yang udah ada label informasi gizinya kayak gitu. Karena ada beberapa produk mungkin yang masih belum menyertakan kayak gitu. Karena dengan adanya informasi nilai gizi kan kita tahu apa sih yang kita konsumsi itu kayak. Ini terutama produk-produk UMKM ya. Syukur-syukur kalau yang UMKM udah lengkap nih. Semakin lengkap itu lebih bagus. Kadang aku sebel, ada misalkan kita beli keripik singkong ya, bahannya singkong, gula dan lain-lain. Singkong, tepung dan lain-lain. Apa dan lain-lainnya Sobat Fox ya. Ini juga mungkin buat Sobat Fox yang punya usaha ya, bisa segera mungkin untuk mendaftarkan ke BPOM gitu dan lain sebagainya. Dan harus diperhatikan juga bukan hanya kita yang sebagai konsumen, tapi yang punya usaha juga harus diperhatikan juga bagaimana cara menyeimbangkan gitu nilai gizi produknya untuk kebutuhan konsumennya gitu Sobat Fox ya. Oke, semoga obrolan kali ini bermanfaat. Terima kasih juga Kak Ilda sudah mau ngobrol-ngobrol, sudah mau kita repotin dengan senang hati. Mas Sandy, terima kasih juga. Maaf ya kalau aku lupa sama namanya Mas Sandy tadi. Tapi semoga nanti kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain. Dan buat Sobat Fox ya, yang jelas jangan sampai salah pilih produk apapun itu, mulai dari makanan sampai pun juga dengan produk skincare, body care dan juga minyak balur. Nah ini penting banget. Sudah tidak perlu diragukan lagi komposisinya Sobat Fox. Kalau minyak balur sanga-sanga itu sudah pasti 100% herbal, natural, alami, dan juga bisa digunakan mulai dari usia berapapun, mulai dari bayi sampai dengan orang dewasa. Dan buat Sobat Fox yang pengen dapetin, bisa ke agen atau reseller terdekat atau ke Fox Radio Jogja, tepatnya di Jalan Padegaya Sakti nomor 8 Yogyakarta. Kalau gitu Adin pamit dulu, terima kasih banyak. Dan juga tidak lupa Adin mau ngucapin terima kasih untuk Nutrifood, juga Fox Radio Jogja, Modena, dan juga Kimaya Hotel Sudirman yang sudah mensupport acara kali ini. Sampai jumpa di obrolan sanga-sanga selanjutnya. Bye.